Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali fi jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Anak-anakku yang Umi cinta sayang, seluruh siswa-siswi SMP Taman Harapan, mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua dijadikan anak yang waladun salih salihah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, bakti kepada guru, dan dijadikan anak yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Bil khusus dijadikan anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua di dunia dan kedua orang tua di akhirat. Anak yang bisa menolong kedua orang tua di dunia dan anak yang bisa menolong kedua orang tua di akhirat. Bil khusus yang Umi hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Taman Harapan, para dewan guru yang ridho Allah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah berikan kita kesempatan, umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan, dan kita bisa mengerjakan dan merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini penuh dengan keberkahan dan kesehatan. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan satu ujian, anak-anakku sekalian, satu binatang kecil, satu virus kecil yang namanya corona, yang melululantahkan semua negeri. Tetapi karena kita orang beriman kepada Allah, maka semua ini kita serahkan kepada Allah dengan ridha Allah dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan kali ini Ramadan yang luar biasa. Semua kegiatan aktivitas amaliyah ibadah kita kerjakan di rumah, termasuk melaksanakan sholat tarawih dan sholat berjamaah di rumah. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, keberhasilan kalian, sukses kalian bukan hanya dengan belajar sungguh-sungguh,
bukan hanya belajar dengan tekun dan berjuang dengan keras, tetapi keberhasilan kalian menjadi anak yang waladun salih dan waladun salihah adalah selain daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang ketiga adalah taat kepada orang tua. Dan alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, yang Ramadan ini dinamakan Ramadan Sahrus Syam, bulan orangnya berpuasa, seluruh dunia berpuasa. Ramadan dinamakan juga Sahrul Qiyam, bulan di mana orang semua bangun malam pada malam hari seluruh dunia. Ramadan dikatakan Sahrul Mudha'afah, Allah lipat gandakan amal kebajikan. Hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian anak yang taat kepada orang tua dengan cara yang pertama, satu, berpuasa dari mulai malam, dari mulai subuh sampai maghrib, yang niatnya puasa ini kamu hadiahkan untuk kedua orang tua kamu pahalanya. Yang kedua, bulan puasa kali ini Allah berikan kesempatan kalian untuk lebih banyak di rumah, membantu orang tua, mendampingi orang tua, bersama mereka mengharapkan keridhaan orang tua untuk kalian menjadi anak yang berhasil fid dunya wal akhirah. Dalam satu kisah diceritakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat. Lalu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, saya diberikan amanah oleh Abdullah bin Salam untuk meminta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk beliau yang sedang sakit." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampaikan amanah, salah seorang namanya Abdullah bin Salam meminta untuk dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke rumah Abdullah bin Salam. Rasulullah melihat Abdullah bin Salam sedang sakit keras, yang mana penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan oleh tabib siapapun, dokter siapapun, obat apapun. Oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam ini diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ternyata subhanallah, Allahu Akbar, Abdullah bin Salam tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika dalam sakitnya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW dipanggillah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menemui istri Abdullah bin Salam. Dipanggil, hadirlah istri beliau. Rasulullah menanyakan, "Wahai istri Abdullah, apa yang dikerjakan oleh suamimu sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ujian di penghujung akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat?" Ternyata istri Abdullah bin Salam ini bercerita bahwa
Beliau semasa hidupnya tidak pernah menjenguk ibunya dan bahkan tidak pernah berkata yang baik, bertutur kata yang baik kepada ibunya. Sampai satu hari Abdullah ini membentak ibunya, sehingga ibunya pergi meninggalkan dirinya untuk menjauh dari putranya yang bernama Abdullah bin Salam. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk memanggil ibu dari Abdullah bin Salam. Ternyata ibunya diberitahu bahwa putra beliau sedang sakit. Apa jawaban ibunya? Maaf, ibu sedang ada hal penting. Ibu sedang mengerjakan pekerjaan ibu sebagaimana pekerjaan seorang ibu. Akhirnya karena Rasulullah SAW yang meminta untuk hadir, datang menemui putranya yang sakit, ibu datang. Apa kata ibu ini? Ya Rasulullah, anakku Abdullah bin Salam ini ahli ibadah ya Rasulullah. Anakku Abdullah bin Salam ini ahli Quran. Anakku Abdullah bin Salam ini adalah seorang yang ahli ibadah kepada Allah dan taat kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang, seribu sayang, Abdullah bin Salam ini tidak pernah mematuhi aku, tidak pernah berkata yang baik kepadaku. Bahkan Abdullah bin Salam selalu membentakku ya Rasulullah. Hati seorang ibu yang sudah dilukai oleh anaknya, tidak menerima perlakuan anaknya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, Rasul minta, ya ibunda Abdullah bin Salam, maafkanlah atas kesalahan anakmu, wahai ibu. Si ibu tidak mau memaafkan kesalahan anaknya karena anaknya sudah membencinya, menghardiknya, membentaknya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membakar putra beliau. Hati seorang ibu. Dalam Al-Quran dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayya ilaikal masir. Seorang ibu yang mengandungmu dengan bertatih-tatih kelemahan, capek, lelah, ternyata ketika dibesarkan anaknya tidak memiliki rasa sopan santun dan adab budi pekerti, maka sedihlah hati seorang ibu melihat seorang anak yang lahir dari rahimnya, darah dagingnya. Hati seorang ibu luluh. Beliau memaafkan kesalahan Abdullah bin Salam. Akhirnya Rasulullah SAW membimbing Abdullah bin Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat di penghujung hayatnya dengan ridho Allah. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu terletak berada di ridho kedua orang tua, terutama ibu. Karena ibunya ridho, maka dengan ridho seorang ibu di penghujung akhir hayatnya, Abdullah bin Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Bahwa kamu sekalian, kita semua sekalian, Umi sekalian, kita semua butuh ridho orang tua. Kita wajib taat kepada orang tua. Bagaimana cara taat kepada orang tua? 1, berkatalah yang lemah lembut kepadanya.
Yang kedua, laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Yang ketiga, berlakulah sopan santun kepadanya. Yang keempat, mendoakannya. Yang kelima, buktikan kepadanya bahwa kamu semua bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kamu di dunia, dan bisa membanggakan di akhirat, dan bisa menolong kedua orang tua kamu di dunia, dan bisa menolong kedua orang tua kamu di akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, cerita tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kamu, menjadi motivasi buat kamu, bahwa tidak akan berhasil hidup di dunia ini tanpa ridho orang tua. Tidak akan berhasil kehidupan kamu tanpa ridho orang tua. Makanya pernah ditanya oleh Rasulullah, oleh salah sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang wajib aku taati? Siapakah wajib yang aku hormati ya Rasulullah? Selain daripada aku taati Allah dan Rasulullah, siapa ya Rasulullah?" Oleh Rasulullah, ibu. Ditanya lagi, siapa ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Yang terakhir baru bapak. Anak-anakku sekalian, stay home, belajar di rumah. Hari ini buktikanlah bahwa kalian anak yang soleh. Bantu orang tua kalian, dampingi orang tua kalian, berkata yang lemah lembut kepadanya. Yang kedua, buktikan kepadanya bahwa kalian semua anak yang sukses, bahwa kalian semua anak yang terhitung awaladun sholih sholihah. Dengan cara apa? Menyenangkan hatinya, mentaati perintahnya, menjalankan apa yang disuruhnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan mendoakannya di setiap sholat, berharap kedua orang tua kita selalu sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, inilah nasihat singkat dari Umi, karena kita tidak akan berhasil tanpa ridho kedua orang tua. Mudah-mudahan Ramadan hari ketiga ini kalian semakin sehat, puasa kalian sempurna, sholat 5 waktu kalian full, sholat tarawih kalian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang bolong, tadarus Al-Quran kalian sampai nanti mendapatkan khatam Quran dengan redha Allah, niatkan pahalanya buat kedua orang tua kalian. Doa Umi hanya satu, kalian sekali lagi jadi anak yang waladun salih dan salihah. Selamat berpuasa, selamat mengerjakan aktivitas Ramadan, selamat mengerjakan amaliyah Ramadan di rumah kalian dengan sebaik-baiknya. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, patuhlah kepada orang tua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.